Bab 379. Ada beberapa tempat rahasia awan beku di Istana Abadi Awan Beku, dan guru istana tertinggi yang misterius telah berkultivasi di salah satu tempat rahasia ini sepanjang tahun. Yun Ce dan Xia Qingyue mengikuti Gong Yuxian sampai ke bawah, dan akhirnya sampai di ruang es. "Paman, Yun Ce telah tiba," kata Gong Yuxian dengan hormat di depan pintu ruang es. Kemudian, suara seorang wanita yang sedikit lebih tua terdengar dari sana, masuk. Suara itu jatuh, dan pintu ruang es yang tertutup perlahan terbuka, dan kristal es tersebar dari ruang es, bertahan lama. Di tengah ruang es, seorang wanita dengan wajah setenang air dan rambut setengah putih duduk di atas sepotong batu es biru. Batu es itu perlahan mengeluarkan kabut dingin, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam kabut-kabur. Di dalam kabut es, ketika Gong Yuxian dan yang lainnya masuk, matanya yang tertutup terbuka, memancarkan tatapan damai dan tak terbatas, dan tatapan ini langsung tertuju pada Yun Ce. Dia adalah penguasa istana sebelumnya dari Frozen Cloud Asgard dan penguasa istana tertinggi saat ini, Feng Qianhui. "Muridku Gong Yuxian, aku akan memberi penghormatan pada pamanku. Muridku Xia Qingyue, aku akan memberi penghormatan pada Maha Guru istana." Wanita tua itu mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu formal, duduklah, apakah kamu Yun Ce?" Orang di depannya tiba-tiba adalah orang di tingkat tertinggi alam misterius angin biru. Dari tubuhnya, Yun Ce bahkan merasakan perasaan penindasan yang hampir sekuat yang dialami Ling Tiani. Dia maju selangkah dan memberi hormat, "Junior Yun Ce, saya telah bertemu dengan senior saya." Feng Qianhui memandang Yun Ce dari atas ke bawah dan mengangguk perlahan. Tiba-tiba, matanya bergerak dan lengannya tiba-tiba melambai, puluhan kristal es mengembun, dalam kehampaan, berhasil, dia terbang menuju dada Yun Ce. Yun Ce tidak menunjukkan keterkejutan apapun atas serangan mendadak Feng Qianhui, dia tidak menggerakkan tubuhnya, dadanya sedikit terangkat, tapi dia bahkan tidak membuka energi dalam yang melindungi tubuhnya dan langsung menyambutnya dengan tubuhnya. Bang 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 bang, semua kristal es menghantam tubuh Yun Ce dengan kuat, namun ketika menyentuh tubuh Yun Ce mereka hancur, berubah menjadi pecahan dan menghilang. Namun, tubuh Yun Ce tidak terluka sama sekali, jejak. Mata Feng Qianhui bersinar dengan keterkejutan yang mendalam. Meskipun kristal es tadi hanya membawa setengah dari kekuatannya, akan sangat sulit bahkan bagi ahli Tian Xuan yang kuat untuk mengambilnya. Pemuda di depannya hanya memiliki alam Xuan bumi. Namun, dia bahkan tidak menggunakan energinya yang dalam untuk membela diri, dan melawan dengan tubuhnya tanpa cedera apapun. Mulai dari titik ini saja, mustahil menemukan orang lain di seluruh benua angin biru. Tapi godaan Feng Qianhui tentu saja lebih dari itu. Ketika semua kristal es jatuh ke tanah, dia mengulurkan tangannya, rambutnya melayang, dan roh es di sekujur tubuhnya menari. Kekuatan awan es yang agung dilepaskan, membuat es kecil ruangan itu terasa seperti tiba-tiba jatuh ke dalam neraka yang sedingin es. Mengikuti segel tangan Feng Qianhui yang berubah dengan cepat, 7 teratai es besar bermekaran di sekitar Yun Ce. Keduanya adalah teratai es, dan teratai awan es dari Feng Qianhui ini sama sekali tidak sebanding dengan teratai es milik Xia Qingyue saat itu. Awan es yang terkandung dalam teratai es cukup untuk membekukan danau sepanjang 10 mil sepenuhnya. Sebuah cahaya melintas di mata Yun Ce. Sebelum 7 teratai es mulai berubah, dia sudah meraih sesar naga dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Burning Heart dan menginjak bayangan dewa bintang yang hancur. Dalam sekejap, Dragon Vault melepaskan kekuatan yang mendominasi, 7 jalan yang tak tertandingi. Ketika pedang ketujuh jatuh, Long Feng juga menghilang di tangannya. Bang 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 bang. Suara ledakan yang memekakkan telinga langsung memenuhi seluruh ruang es, sebelum teratai es yang baru saja mekar sempat melepaskan kekuatan awan es. Semuanya meledak seperti petasan yang dirangkai, berubah menjadi kristal es kecil yang berterbangan di langit. Badai pedang besar yang belum sepenuhnya hilang menghantam tepi ruang es, menutupi dinding ruang es dengan lapisan es yang tebal. Lengan Feng Qianhui berhenti di udara, dan ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di matanya. Tidak peduli seberapa banyak dia mendengar, lebih baik melihatnya dengan matanya sendiri. 2 percobaan sudah cukup baginya untuk menyadari betapa menakutkannya kekuatan Yun Ce sebenarnya. Selain itu, tingkat kekuatannya memang hanya berada di alam mendalam bumi yang luar biasa. "Bagus," Feng Qianhui memuji, "sepertinya Anda disebut nomor 1 di Blue Wind, yang jelas tidak berlebihan."
Anda adalah jenius pertama dalam sejarah Blue Wind, dan tidak ada kepalsuan sama sekali. Yun Che berkata dengan rendah hati. Senior, kamu konyol. Aku masih muda, dan fondasiku terlalu dangkal. Aku pasti tidak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh senior. Yang disebut, orang nomor satu di Blue Wind, hanyalah sebuah lelucon. Aku tidak layak untuk itu. Feng Qian menyesal. Saya mendengar bahwa Anda membantai klan surga yang terbakar, melukai para pangeran kaisar dewa, bertindak ceroboh dan sombong, jadi mengapa Anda harus sok di depan saya? Duduklah. Yun Che mengikuti instruksi dan duduk di hadapan Feng Qianhui. Titik. Nama umumku adalah Feng Qianhui. Kamu bisa memanggilku Nenek Qianhui. Dengan kekuatan dan reputasimu saat ini, kamu dapat mengabaikan permintaanku untuk bertemu denganmu. Hampir tidak ada seorang pun di seluruh Blue Wind yang memenuhi syarat untuk kamu temui. Mengapa kamu harus datang jauh-jauh ke utara sejauh ini untuk menemuiku lagi? Feng Qianhui menatap Yun Che dan berkata, ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak menanyakan pertanyaan ini dengan santai. Karena sikap Yun Che terhadap Frozen Cloud Asgard akan menentukan keputusan selanjutnya. Baiklah, Yun Che melirik ke arah Gong Yuxian dan Xia Qingyue. Senior, apakah kamu ingin mendengarkan kebenarannya? Tentu saja itu adalah kebenarannya. Baiklah, Junior, katakan saja yang sejujurnya. Titik. Yun Che berdiri. Dadanya, dia berkata secara terbuka, sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Qingyue adalah murid Frozen Cloud Asgard, dan Qingyue adalah istriku. Aku takut jika aku tidak datang, istriku Qingyue akan mendapat masalah. Sulit, jadi aku di sini. Xia Qingyue, Yun Che, jangan bicara omong kosong di depan Maha Guru Istana. Gong Yuxian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tidak masalah. Feng Qianhui menatap mata Yun Che dan tersenyum tipis, dia tidak berbicara omong kosong. Apa yang baru saja dia katakan seharusnya adalah apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Yun Che, ku dengar kamu terbunuh karena kerabatmu. Dia diculik oleh klan Ventian, jadi dia menghancurkan seluruh klan Ventian karena marah, dan dia datang menemuiku hanya untuk mencegah Qingyue merasa malu. Tampaknya kamu lebih menghargai persahabatan daripada menghargai kekuatan. Bagus sekali. Lalu, tahukah kamu kenapa aku selalu ingin bertemu denganmu? Senior, tolong jelaskan. Yun Che samar-samar bisa menebak 60% hingga 70%, tapi dia tidak sepenuhnya yakin. Sebelum hari ini, dia belum pernah mendengar rumor apapun tentang Nyonya Istana Agung dari Istana Abadi Awan Beku, bahkan namanya pun tidak. Jelas sekali bahwa dia sudah berhenti ikut campur dalam urusan sehari-hari, tapi sekarang dia tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Jelas sekali, itu seharusnya karena sesuatu yang penting yang menyangkut Frozen Cloud Asgard dan bahkan Gong Yuxian tidak dapat memutuskannya. Feng Qianhui berkata perlahan, saya sepenuhnya menyadari masalah antara Anda dan murid kami Chu Yue-chan. Karena Anda telah bergabung dengan Yue-chan, Anda secara alami mengetahui rahasia Bing Yun Jue. Sejak 2 tahun lalu, sejak awal, Anda mulai memiliki seni mendalam inti dari Istana Abadi Awan Bekuku. Seni awan beku, apakah kamu ingin menyangkal hal ini? Aku memang memiliki seni awan beku di tubuhku. Namun, aku tidak memilikinya. Aku punya menggunakannya di depan siapapun, dan aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Kata Yun Che dengan tenang. Feng Qianhui melanjutkan, Zhong Xuan Gong adalah jiwa sebuah sekte, dan itu juga merupakan tabu yang tidak boleh diteruskan kepada orang luar. Baik itu menyebarkan Zhong Xuan Gong kepada orang lain atau secara diam-diam mempelajari Xuan Gong lainnya, itu adalah tabu terbesar di dunia Xuan. 1. Saat sekte manapun mengeluarkan muridnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghapuskan seni mendalam sekte tersebut. Yue-chan dibesarkan di Istana Abadi Awan Beku dan merupakan kepala dari 7 Dewa Awan Beku. Meski begitu, sebelum dia meninggalkan Istana Es, dia harus menghapuskan Xuan Gongnya. Dan Anda bukan murid Istana Abadi Awan Beku saya, tetapi Anda memiliki Xuan Gong dari sekte tersebut, seni Awan Beku, yang merupakan milik Awan Beku saya Istana Abadi. Ini aku. Alasan mengapa aku ingin bertemu denganmu adalah meskipun aku percaya bahwa kamu tidak akan menyebarkannya kepada orang lain, dan kamu bahkan mungkin tidak menyukai Istana Abadi Awan Beku milikku, ini adalah masalah besar yang tidak bisa diselesaikan, diabaikan oleh Istana Abadi Awan Bekuku. Yun Che merenung sedikit dan berkata, Senior, apa yang kamu ingin aku lakukan?
Kamu punya dua pilihan. Feng Qianhui berkata dengan sungguh-sungguh, pilihan pertama adalah membiarkan aku menghancurkan seni awan es milikmu. Air dan api tidak cocok. Kamu memiliki garis keturunan Phoenix, dan seni misterius es sangat tidak cocok untukmu. Bahkan dapat menyebabkan beban dan kerusakan pada pembuluh darah misteriusmu karena konflik atribut. Oleh karena itu seharusnya tidak dapat diterima bagimu untuk menghapuskan Ice Cloud Art. Itu adalah sesuatu. Sejauh menyangkut penghapusan Bing Yunjue, Yunce benar-benar tidak memiliki keengganan untuk berpisah dengannya. Sebagai seni misterius Istana Abadi Awan Beku, tidak diragukan lagi merupakan seni misterius yang sangat kuat di mata orang-orang biasa, namun dibandingkan dengan Dewa Jahat, Dewa Kesunyian, Sirius, dan Phoenix yang dimiliki oleh Yunce, itu terlalu lemah. Saat menghadapi musuh, Yunce tidak pernah menggunakannya. Dengan konsumsi yang sama, kekuatan Phoenix Flame jauh lebih besar dibandingkan Bing Yunjue. Saat dia sesekali menggunakannya, dia hanya menggunakan penghalang awan es untuk menyembunyikan auranya. Namun, Bing Yunjue ini berasal dari Chu Yuechan. Chu Yuechan lah yang memberinya perawan Yuan Yin, dan itu bahkan menjadi hubungan yang tidak ada habisnya antara dia dan Chu Yuechan. Sekarang Chu Yuechan tidak tahu di mana dia berada, dan itu menjadi satu-satunya jejak yang tersisa di tubuhnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ingin Bing Yunjue dihapuskan. Aku ingin mendengar pilihan kedua, kata Yunce datar tanpa banyak berpikir. Feng Qianhui menatap Yunce dalam-dalam dan berkata, pilihan kedua adalah bergabung denganku di Frozen Cloud Asgard dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Kata-kata Feng Qianhui sangat menggemparkan. Tak satu pun dari ketiganya pernahkah saya tidak menyangka Feng Qianhui akan mengatakan hal seperti itu. Sebelum Yunce bisa menjawab, Gong Yuxian sudah berdiri dan berkata dalam diam, Paman, ini. Petik 2. Tidak perlu bicara lagi. Feng Qianhui mengulurkan tangannya untuk menghentikan Gong Yuxian melanjutkan, dan berkata dengan tenang, kamu harus memikirkannya. Gong Yuxian membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Di sampingnya, Xia Tiyue juga tampak terkejut. Ini, sejauh yang aku tahu, sejak kemunculan Frozen Cloud Asgard, hanya menerima murid perempuan dan tidak pernah menerima murid laki-laki. Mungkinkah senior itu ingin membuat pengecualian karena junior ini? Yunce sangat gelisah. Alasan mengapa istanaku hanya menerima murid perempuan adalah karena konstitusi perempuan lebih yin dan lebih cocok untuk berlatih Bing Yunjue. Pada saat yang sama, hubungan antara pria dan wanita akan menghalangi latihan Bing Yunjue. Bing Yunjue bisa jadi diturunkan melalui perawan Yuan Yin. Rahasia adalah alasan utama mengapa murid laki-laki tidak diterima. Feng Qianhui berkata perlahan, namun, aturan sekte juga dapat sedikit dimodifikasi tanpa merusak prinsip sekte. Anda adalah suami nominal King Yue. Dengan Frozen Cloud Art yang diwarisi oleh Yue Chan, Anda sudah memiliki nasib dan hubungan yang hebat dengan Frozen Cloud Asgard kami. Dengan kekuatan dan reputasi Anda saat ini, jika Anda bergabung dengan Frozen Cloud Asgard kami, Anda dapat meningkatkan Ice Palace kami secara signifikan. Setelah mempertimbangkan pengaruh Anda, jika kamu tidak mau meninggalkan seni awan beku, aku dapat membuat pengecualian dan menerimamu sebagai murid laki-laki pertama dalam sejarah Istana Abadi Awan Beku. Bab 380. Sebelum tiba di Frozen Cloud Asgard, Yunce telah memikirkan berbagai kemungkinan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mahaguru Istana yang kuat dan misterius benar-benar ingin dia menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Jika Yunce setuju, maka dia akan menjadi murid laki-laki pertama dalam sejarah Frozen Cloud Asgard. Dari reaksi Gong Yuxian dan Xia Qingyue, sepertinya mereka tidak mengetahui masalah ini sebelumnya. Hati Yunce mulai bergejolak. Sejauh yang dia tahu, dia tidak punya dendam dengan Frozen Cloud Asgard, tapi karena Xia Qingyue dan Chu Yuechan, dia dan Frozen Cloud Asgard ditakdirkan untuk memiliki hubungan yang erat. Dia bukan lagi anggota Istana Mendalam Angin Biru dan tidak memiliki sekte. Dia sepenuhnya bebas untuk bergabung dengan Istana Abadi Awan Beku. Setelah bergabung, dia dan Xia Qingyue serta istrinya akan berasal dari sekte yang sama. Mulai sekarang, mereka akan rukun satu sama lain, mungkin akan ada lebih sedikit kendala, dan bahkan, setelah menemukan Chu Yuechan di masa depan, dia bisa kembali ke Frozen Cloud Asgard. Tapi ini adalah hal sekunder. Hal yang paling krusial adalah, Frozen Cloud Asgard dipenuhi wanita dari atas hingga bawah. Terlebih lagi, ketika Frozen Cloud Asgard memilih murid-muridnya,
tidak hanya melihat bakat, tetapi juga memiliki persyaratan penampilan yang sangat tinggi. Selain itu, karena hubungan antara Frozen Cloud Art dan Frozen Cloud Art, para murid Frozen Cloud Immortal Istana semuanya memiliki otot es, tulang giok, bibir ceri, dan wajah bersalju. Seorang murid Bingyun adalah salah satu wanita tercantik di dunia. Wanita tercantik di Blue Wind semuanya berasal dari Frozen Cloud Asgard. Dalam hal ini, Frozen Cloud Asgard tidak diragukan lagi adalah surga yang diimpikan para pria. Jika Frozen Cloud Asgard secara terbuka merekrut murid laki-laki, tidak diragukan lagi akan terjadi gempa bumi besar di seluruh Blue Wind. Namun kini, surga dalam mimpi pria ini sebenarnya telah membuka pintunya baginya, dan bagi seorang pria untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebagai pria normal secara fisik dan psikologis, sangat mustahil bagi Yun Ce untuk tidak bersemangat. Namun, wajahnya sangat tenang, dan dia bertanya dengan suara yang sangat tenang, junior ini tidak memiliki keluarga atau sekte sekarang, jadi tidak ada salahnya bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, tapi saya perlu tahu dulu, apa yang saya perlukan lakukan setelah memasuki Frozen Cloud Asgard, apa yang bisa kamu dapatkan. Feng Qianhui memahami betul betapa menariknya Frozen Cloud Asgard bagi pria. Melihat reaksi Yun Ce yang begitu lembut, dia mengaguminya di dalam hatinya dan berkata, setelah bergabung dengan istana kami, Anda tidak perlu melakukan sesuatu dengan sengaja, Anda bahkan tidak perlu mengikuti aturan sekte, dan Anda tidak perlu tinggal di Frozen Cloud Asgard sepanjang waktu, Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Hanya ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Pertama, Anda tidak boleh berada di Frozen Cloud Asgard. Atas nama istana, Anda dapat melakukan hal-hal yang berbahaya bagi alam. Kedua, Feng Qianhui terdiam, dan ekspresinya menjadi sangat hati-hati. Di masa depan, jika Istana Abadi Bingyun menghadapi bencana, saya harap Anda dapat melindungi Bingyun dengan seluruh kekuatan Anda sebagai murid. Istana Abadi. Pada titik ini, Feng Qianhui berhenti berbicara. Yun Ce, yang mendengarkan, mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian bertanya ragu-ragu, itu dia, itu saja. Ya, itu dia, Feng Qianhui berkata dengan suara tenang. Sebagai untuk apa yang bisa kamu dapatkan benda? Karena kamu adalah murid Istana Es, kamu dapat mempraktikkan semua seni misterius istana kami, termasuk seni awan es, seni hati es, langkah bayangan, salju es, 13 es pedang awan, dan seni sihir ujung beku. Saya mengizinkan Anda menggunakan sumber daya sesuka hati, dan Anda dapat datang dan pergi dengan bebas di area terlarang sekte. Jika Anda mengalami kesulitan atau tidak dapat menyelesaikan masalah, sekte akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Dalam hal ini, kamu harus bergabung denganku, Istana Bingyun Xian, menjadi murid laki-laki pertama di istanaku. Yun Ce membuka mulutnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Awalnya, keraguan terbesar Yun Ce untuk bergabung dengan Frozen Cloud Asgard adalah pengekangan sekte tersebut. Setiap sekte pasti mempunyai aturannya masing-masing, dan karena Frozen Cloud Asgard adalah sekte khusus, aturan sektenya jauh lebih ketat dibandingkan sekte lainnya. Jika Anda bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, kebebasan bergerak Anda tidak lagi dibatasi. Tidak ada tapi hal yang normal. Tapi Yun Ce tidak pernah menyangka bahwa Feng Qianhui akan mengizinkannya untuk tidak mengikuti aturan dan datang dan pergi dengan bebas. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dia tidak bisa mendengarkan kata-kata siapapun, tapi dia bisa menggunakan Frozen Cloud Asgard sebagai dia senang. Dia membutuhkan sumber daya apapun untuk melatih semua keterampilan mistik inti, dan dua persyaratan yang dibuat oleh Feng Qianhui sama saja dengan tidak memiliki persyaratan sama sekali. Perawatan seperti ini seperti kue di langit. Anda hanya perlu mendapatkannya tanpa usaha apapun. Dia tidak ragu-ragu untuk melanggar aturan 1000 tahun Frozen Cloud Asgard untuk menerimanya sebagai murid laki-laki. Tapi dia diperlakukan seperti ini. Yun Ce hanya merasakan ketanyaan yang tak ada habisnya saat ini. Gong Yuxian di samping semakin terkejut. Dia ingin berbicara beberapa kali tetapi mencoba yang terbaik untuk menahannya. Yun Ce berpikir sejenak dan bertanya dengan serius, "Senior, junior ini ingin tahu mengapa kamu membuat pengecualian dan mengizinkanku bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, tapi kemudian memberiku perlakuan seperti itu." Feng Qianhui tersenyum ringan, "Karena kekuatan, potensi, pengaruh, dan masa depan Anda yang tak terukur. Selain itu, meskipun tindakan Anda mungkin agak ekstrim, Anda juga sangat mementingkan kasih sayang.
Saya percaya jika Anda menjadi murid saya, jika istana kita benar-benar menghadapi masalah besar di masa depan, sulit, kamu pasti akan melindungi istana esku dengan seluruh kekuatanmu. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Nada suara Feng Qianhui tenang dan tulus, dan matanya seperti genangan air murni. Yun Ce tidak melihat sedikit pun kenajisan, penyembunyian atau kemunafikan di dalamnya. Kali ini, Yun Ce tidak ragu-ragu lagi, dan tidak dapat menemukan alasan untuk ragu sama sekali. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, terima kasih atas cinta yang besar dari para senior. Junior Yun Ce bersedia bergabung dengan Frozen Cloud Asgard dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Tapi sebelum masuk ke Ice Palace, aku punya permintaan. Meskipun aku tidak punya sekte, aku sudah punya master, jadi aku tidak bisa menjadi murid tanpa izin tuanku." Haha, Feng Qianhui tersenyum ringan, "Tidak masalah. Dengan kualifikasi dan kekuatanmu, tidak ada seorang pun di istanaku yang layak menjadi tuanmu. Jika kamu benar jika kamu tertarik dengan Suan Kung istanaku, King Yue bisa langsung mengajarimu." Namun, dalam pandangan Feng Qianhui, Yun Ce memiliki garis keturunan Phoenix dan sama sekali tidak cocok untuk berlatih Suan Kung tipe S, dan Yun Ce tidak akan mengalihkan perhatiannya dari mempraktikkannya, keterampilan misterius berbasis S yang sepenuhnya bertentangan dengan Phoenix Flame miliknya. Karena itu, jika Yun Ce terus tidak setuju, bahkan dia akan merasa seperti orang bodoh. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Junior Yun Ce bersedia bergabung dengan Frozen Cloud Asgard dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Mulai sekarang, dia akan berbagi kehormatan dan aib dengan Frozen Cloud Asgard. Jika sekte dalam masalah, Yun Ce pasti akan kembali ke sekte sesegera mungkin, lindungi sekte dengan segenap kekuatanmu." Petik 2. Oke, Feng Qianhui mengangguk dengan berat, dengan kelegaan yang mendalam di matanya. Dia mengangkat jarinya, dan sedikit kristal dingin muncul di ujung jarinya, dan kemudian terbang menjauh. Siang Yun Ce, setelah menyentuh tangannya, menghilang langsung di permukaan tubuhnya seperti kepingan salju yang meleleh. Ini adalah Frozen Cloud Soul Crystal, yang unik untuk Frozen Cloud Asgard. Ada kristal jiwa awan beku. Dengan Anda di sini, Anda adalah murid resmi Istana Abadi Awan Beku saya. Pada saat yang sama, kristal jiwa awan beku dari setiap murid Bingyun akan peka satu sama lain. Ini adalah tanda menjadi murid istana kami dan mengidentifikasi identitas sesama muridmu. Cloud Soul Crystal tidak membahayakan tubuh. Jika kamu ingin meninggalkan Frozen Cloud Asgard suatu hari nanti, kamu dapat menghapusnya kapan saja. Setelah kristal jiwa awan beku memasuki tubuh, Yun Ce dengan cepat mengeluarkannya dari Gong Yuxian dan Xia King Yue. Saya merasakan semacam suasana bergema. Saya datang ke Frozen Cloud Asgard dengan pertanyaan, dan benar-benar menjadi murid resmi Frozen Cloud Asgard. Hasil seperti itu membuat Yun Ce merasa kurang lebih seperti ilusi. Yun Ce, karena kamu telah memasuki Frozen Cloud Asgard milikku, sebagai master istana tertinggi, ada beberapa hal yang perlu aku peringatkan padamu. Feng Qian menyesal. Yun Ce mengangguk, "Tolong ajari aku, Istana Uskup Taisang." Feng Qianhui terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Aku mendengarnya di turnamen peringkat Blue Wind 2 tahun lalu. Seseorang dari salah satu 4 tanah suci, Ling Kun, tetua dari alam pedang Tianjian yang perkasa, pernah secara terbuka mengundang Anda untuk bergabung dengan alam pedang perkasa Tianjian. Anda tidak setuju pada saat itu, tetapi Anda juga meninggalkan jejak suara Ling Kun. Saya ingin untuk mengetahui apakah Anda akan bergabung di masa depan. Kemungkinan domain pedang surgawi yang perkasa." Yun Ce merenung sejenak, memikirkan mengapa Feng Qianhui menyebutkan masalah ini. Karena kematian Yun Changhai, karena kematian Xiao Ying, dan karena orang tua kandungnya, Yun Ce sudah memiliki kebencian yang mendalam terhadap wilayah pedang surgawi yang perkasa. Namun, dengan kemampuannya saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Jadi kebencian ini tidak boleh ditunjukkan di depan siapapun. Dia tampak tenang dan berkata dengan ragu-ragu, "Bagaimanapun, domain pedang surgawi yang perkasa adalah salah satu dari 4 tanah suci dan puncak benua Tianshuan. Semua pembudidaya di dunia bermimpi memasuki salah satu tanah suci. Junior, meskipun saya menyukai kebebasan, jika saya menemui hambatan di masa depan, saya mungkin memasuki domain pedang perkasa untuk mencari terobosan." Feng Qianhui terdiam,
lalu menghela nafas dan berkata, jika Anda benar-benar memiliki kemungkinan memasuki salah satu tanah suci di masa depan, itu memang kesempatan dan takdir Anda. Namun jika Anda mempunyai kesempatan, Anda dapat memilih dari ketiganya, tanah suci, istana laut tertinggi, dan istana matahari dan bulan. Namun Anda tidak boleh memilih wilayah pedang surgawi yang perkasa. Kenapa? Yun Ce bertanya dengan heran. Kamu sangat berbakat, dan temperamenmu sangat cocok untuk mengejar yang tertinggi dengan cara yang mendalam, dan kamu selalu disertai dengan keberuntungan besar. Masa depanmu tidak akan terbatas. Namun, meskipun wilayah pedang surgawi yang perkasa adalah tanah suci, itu adalah tempat yang penuh dengan kekotoran dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan pernah membiarkan murid-muridku terkontaminasi oleh kekotoran domain pedang surgawi yang perkasa di masa depan dan menghancurkan masa depan mereka. Kata-kata Feng Qianhui membuat Yun Ce merasa terkejut. Taisang, Tuan Istana, apakah ada dendam khusus antara Istana Abadi Awan Beku dan wilayah pedang surgawi yang perkasa? Para murid jarang sekali mengetahui nama wilayah pedang surgawi yang perkasa, namun mereka belum pernah mendengar kabar buruk tentang hal itu. Aku juga sudah lupa banyak. Penguasa istana telah menjelaskannya. Feng Qianhui menatap Yun Ce dalam-dalam, sebuah perjuangan melintas jauh di matanya. Tentu saja dia tahu apa arti ranting zaitun tanah suci bagi seorang praktisi yang mendalam. Itu benar-benar hal surgawi, pengejaran tertinggi para praktisi mendalam di benua Suan berada di luar Suan Dao. Tanpa alasan yang cukup, tidak mungkin ada orang yang menolak ranting zaitun tanah suci. Setelah lama ragu-ragu, Feng Qianhui diam-diam menghela nafas, dan akhirnya berkata, tahukah Anda bahwa 1000 tahun yang lalu, benua Tianshuan tidak hanya memiliki 4 tempat suci, tetapi 5 tempat suci. 5 tempat suci. Yun Ce terkejut lagi. Dia belum pernah mendengar nama 4 tanah suci, dan belum pernah mendengar tentang 5 tanah suci. Terlebih lagi, 5 tanah suci, sudah ada 1000 tahun yang lalu. Bagi perkembangan sebuah sekte, 1000 tahun bukanlah sejarah yang sangat panjang, apalagi bagi kekuatan di tingkat tanah suci, 1000 tahun tidak akan terlupakan sama sekali. Namun Yun Ce belum pernah mendengar tentang tanah suci kelima. Ribuan tahun yang lalu, selain domain suci kaisar, istana laut tertinggi, istana ilahi bulan matahari, dan domain pedang surgawi yang perkasa, ada kekuatan tingkat tanah suci lainnya di benua Tianshuan, dan namanya adalah keluarga kerajaan malam abadi. 5 kekuatan besar, mereka juga disebut 5 tanah suci. Bab 381. Keluarga kerajaan malam abadi. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar nama ini. 5 tanah suci telah ada jauh lebih lama daripada 7 kerajaan Tianshuan. Mereka telah ada selama ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Meskipun 5 tanah suci selalu menyeimbangkan dan membatasi satu sama lain, di permukaan, mereka juga ada melawan satu sama lain. Dukungan dan aliansi, dan menganut konsep yang sama, yaitu melindungi benua Tianshuan dan mencegah invasi kekuatan dari luar benua. Itu adalah penghalang terkuat dan terpenting di dunia di seluruh benua. Pada saat yang sama, hal itu tidak mengganggu berbagai pertikaian di dalam benua. Oleh karena itu, mereka dihormati dan disembah oleh semua orang di daratan dan dianggap sebagai dewa. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka adalah dewa, semua orang baik. Feng Qianhui mengangkat matanya dan menatap Yun Ce, dan berkata dengan tenang, saya tidak punya hak untuk menilai apakah tanah suci itu baik atau jahat. Benar atau salah, tetapi murid klan kami tidak diizinkan untuk memiliki kontak dekat dengan orang-orang dari wilayah pedang surgawi perkasa selama sisa hidup mereka. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Bing Yun. Karena keluarga kerajaan Yongye, salah satu dari 5 tanah suci, meninggal di wilayah pedang surgawi perkasa. Di bawah rencana jahat, Yun Ce, petik 2, di antara 5 tanah suci, keluarga kerajaan Yongye adalah satu-satunya kekuatan gaya keluarga. Kecuali mereka menikah, mereka tidak pernah merekrut orang dengan nama keluarga asing. Oleh karena itu, di antara 5 tanah suci, keluarga kerajaan Yongye juga termasuk dalam keluarga Yongye. Klan kerajaan malam adalah yang paling bersatu dan stabil. Meskipun sesekali ada perselisihan antara 5 tempat suci, tidak pernah ada keluhan besar. Namun, 1000 tahun yang lalu,
yang baru master pedang dari domain pedang surgawi yang perkasa berkuasa, dan dia juga master pedang saat ini. Xuan Yuan Wentian. Suatu hari lebih dari 10 tahun kemudian, beberapa kota kecil di sekitar inti keluarga kerajaan Yongye tiba-tiba diselimuti warna hitam kabut semalaman. Semua orang di kota, baik mistikus yang kuat atau tua, muda, wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kekuatan, semuanya terjebak dalam kegelapan. Kematian dalam kabut. Segera, semua ujung tombak diarahkan ke keluarga kerajaan Yongye, karena ketika keterampilan misterius inti keluarga kerajaan Yongye, catatan dewa fantasi Yongye, sedang berjalan, kabut hitam mengelilingi mereka. Kematian di Yongye Fantasy, orang-orang di bawah tubuh Shenlu juga ditutupi dengan warna hitam, dan kabut hitam menyelimuti mereka, dan itu bahkan tidak hilang selama beberapa hari. Petik 2. Setelah mendengar ini, Yun Ce secara kasar memahami sesuatu. Ketika nama Xuan Yuan Wentian terucap dari mulut Feng Qianhui, hati Yun Ce semakin menegang, karena kakeknya Yun Changhai dibunuh oleh Xuan Yuan Wentian. Yun Changhai, Raja Iblis dari alam iblis ilusi yang merupakan tuan dan temannya, juga mati di tangan Xuan Yuan Wentian. Dia berbisik, mungkinkah ini adalah sebuah jebakan? Ya, ini adalah sebuah penipuan yang kejam. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa ini adalah penipuan kecuali orang yang menyalahkannya. Feng Qian menyesali. Selanjutnya, wilayah pedang surgawi yang perkasa adalah yang pertama berbicara, memanggil keluarga kerajaan malam abadi, klan iblis berdosa yang membantai orang-orang tak berdosa untuk meningkatkan kekuatan sihir mereka, orang-orang, dan kemudian atas nama melindungi benua Tianxuan, memusnahkan iblis dan membela Tao, bersatu dengan 3 tanah suci lainnya untuk mengepung dan menekan keluarga kerajaan Yongye. Meskipun keluarga kerajaan Yongye sangat kuat, tidak mungkin untuk melawan aliansi 4 tanah suci, dan akhirnya dimusnahkan. Pada akhirnya, hanya raja dari keluarga kerajaan malam abadi tersisa. Di bawah kebencian dan kesedihan yang luar biasa, Raja Malam Abadi tiba-tiba berubah menjadi iblis. Demonisasi. Tanda tanya petik 2. Itu benar. Ketika semua jenis emosi negatif mencapai titik ekstrimnya, apa yang mereka miliki aturan kekuasaan mungkin juga negatif dan berubah menjadi kekuatan negatif yang mengerikan. Rumor semacam ini sudah ada sejak lama, namun Raja Malam Abadi adalah orang pertama yang benar-benar di iblis, dan juga buktikan bahwa rumor tersebut tidak salah. Lagi pula, seluruh klannya dimusnahkan dan istri serta anak-anaknya dibunuh secara brutal. Dia pasti membenci dunia dan memenuhi alam semesta dengan kebencian. Dan demonisasinya telah mengukuhkan namanya sebagai iblis. Dia adalah 4 penguasa tanah suci lainnya bersama-sama membunuhnya. Setelah dia di iblis, jiwanya benar-benar berubah secara dramatis. Tubuhnya hancur, tetapi jiwanya tetap ada untuk waktu yang lama dan bahkan tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, Istana Matahari dan Bulan menyegel jiwa di dalam peti mati dan menyegelnya selamanya. Jiwa Raja Malam yang penuh kebencian telah disegel, dan satu-satunya kunci yang dapat membuka peti mati penyegel jiwa itu dibuang ribuan mil jauhnya, sehingga jiwa Raja Malam Abadi yang penuh kebencian tidak akan pernah bisa dibebaskan. Tapi sekarang setelah 1000 tahun berlalu, kebencian Raja Malam Abadi telah jiwa seharusnya sudah hilang sejak lama. Petik 2. Yun Ce meletakkan dagunya di tangannya dan berkata, mengapa wilayah pedang surgawi yang perkasa menyalahkan Yongye keluarga kerajaan? Apa gunanya hal ini bagi wilayah pedang surgawi yang perkasa? Karena Anda mengetahui kebenarannya, bagaimana dengan 3 tanah suci lainnya? Sudah mengetahui kebenarannya. Petik 2. Karena pedang penjaga keluarga kerajaan Yongye, pedang ilahi dosa surgawi. Feng Qian menyesali, Xuan Yuan Wentian adalah seorang pria dengan ambisi besar. Dia ingin menjadi tak terkalahkan dan menjadi orang yang paling kuat di dunia. Satu-satunya Tuan, pedang ilahi dosa surgawi adalah pedang ilahi yang dijaga oleh kerajaan Yongye keluarga dari generasi ke generasi. Ini juga merupakan satu-satunya pedang Jiangxuan dan kaisar dalam pedang di benua Tianxuan. Dikabarkan bahwa jika seseorang dapat memanfaatkan kekuatan pedang ilahi dosa surgawi, Anda akan menjadi tak terkalahkan di benua Tianxuan. Namun, selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan Yongye yang mampu mengendalikan pedang ilahi dosa surgawi. Dalam domain pedang surgawi yang perkasa, pedang digunakan sebagai senjata dan pedang adalah penguasanya. Surgawi yang perkasa pedang orang-orang di domain tersebut telah lama mendambakan Jenderal Dewa Dosa Surgawi, dan Xuan Yuan Wentian bahkan lebih tergila-gila menganggapnya sebagai miliknya,
yang menyebabkan pembingkaian kejam berikutnya dan pemusnahan klan malam abadi, itu, pedang Dewa Dosa Surgawi menghilang, dan tidak ada jejaknya. Orang-orang tahu di mana pedang itu jatuh, dan kemungkinan besar, pedang itu telah jatuh ke tangan Xuan Yuan Wentian. Segera setelah itu, 3 tanah suci lainnya secara alami menyadarinya petunjuknya, mengetahui bahwa ini mungkin merupakan konspirasi dari domain pedang surgawi yang perkasa, dan secara keliru dihilangkan. Namun, karena ini adalah tanah suci, meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka salah atau bahkan dimanfaatkan oleh orang lain, mereka dapat hanya melakukan kesalahan dan jangan pernah membiarkan nama tanah suci ternoda. Jadi, mereka pasti tidak akan memberikan Yongye untuk mengoreksi nama keluarga kerajaan Yongye sebagai klan setan dosa semakin dipromosikan. Untuk mencegahnya ditelusuri kembali oleh generasi mendatang. Semua catatan dan jejak keberadaan keluarga kerajaan Yongye secara bertahap dihapus di seluruh benua. Sekarang setelah 1000 tahun berlalu, nama-nama keluarga kerajaan Yongye telah lama dilupakan di bawah kedok tanah suci. Hanya di beberapa sekte yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun, mereka sangat jarang dicatat. Petik 2. Kata-kata Feng Qianhui ini adalah rahasia yang hampir mustahil didengar di tempat lain. Yun Ce secara alami mengerti mengapa Feng Qianhui mengatakan ini kepadanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Istana Taisang, saya ingin bertanya kepada murid ini mengapa dendam di tanah suci ribuan tahun yang lalu adalah tabu yang ditutupi oleh 4 orang. Tanah suci. Sebenarnya, ada catatan terperinci di sekte kami." Petik 2. Karena Ratu Yongye pernah memiliki anugerah penyelamat hidup untuk leluhur Bingyun saya, Mu Bingyun. Meskipun Ratu Yongye telah mencapai puncak kekuatan yang mendalam dan memiliki kekuatan yang sangat besar, status mulia, tapi dia lembut dan baik hati. Dia tidak hanya menyelamatkan leluhur Bingyun dari cakar binatang tirani, tetapi juga memberikan pil misterius kepada leluhur Bingyun setelah membunuh binatang tirani, dan membawa banyak manfaat bagi leluhur Bingyun. Bimbingan seumur hidup. Tanpa penyelamatan dan bimbingan Ratu Yongye, tidak akan ada pencapaian yang dicapai leluhur Bingyun yang meremehkan Blue Wind, dan bahkan tidak akan ada istana abadi awan beku saat ini. Oleh karena itu, leluhur Bingyun menganggap Ratu Yongye sebagai bangsawan seumur hidup. Dengan dermawannya, dia tidak pernah percaya bahwa keluarga kerajaan malam abadi bisa menjadi klan setan dosa. Namun nenek moyang Bingyun tidak mampu membalas keluarga kerajaan malam abadi, jadi mereka hanya bisa menjaga kebenaran dan meneruskannya dari generasi ke generasi di Frozen Cloud Asgard untuk mencegah kebenaran tenggelam selamanya. Saya juga memperingatkan semua murid Bingyun untuk tidak bergaul dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Saat ini, ahli pedang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa masih tetaplah Xuan Yuan Wentian. Dengan ahli pedang yang ambisius dan tercela, Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada wilayah pedang surgawi. Alam pedang perkasa akan sangat kotor jika Anda memasuki alam pedang surgawi perkasa di masa depan. Saya, Istana Abadi Awan Beku, akan memutuskan semua hubungan denganmu. Feng Qianhui berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Ce sangat jelas tentang ambisi domain pedang surgawi yang perkasa. Jika tidak, orang tua kandungnya tidak akan diburu, kakeknya tidak akan meninggal, dan dia tidak akan tinggal di kota Liuyun 19 tahun yang lalu. Hanya saja Feng Qianhui secara alami tidak akan mengetahui keluhan tersebut. Hati Yun Ce dipenuhi dengan pasang surut, dan dia berkata dengan serius, "Terima kasih, Guru Taisanggong, atas ajaran Anda. Murid akan mengingat ini." Oke. Petik 2. Feng Qianhui mengangguk perlahan, "Anda tidak boleh menyebutkan hal-hal yang saya katakan ini kamu kepada orang lain. Aku akan biarkan aku memberitahumu. Aku juga percaya bahwa kamu dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Selain itu, dia melirik Yun Ce dan Xia King Yue, "Meskipun kamu dan King Yue disebut suami dan istri, setelah itu berlatih seni ilahi ujung beku King Yue sebelum kesempurnaan agung, Anda tidak boleh menikah dengannya. Energi yin dalam tubuh wanita dapat sangat membantu latihan seni misterius berbasis es. Setelah perawan Yuan Yin hilang, latihan seni ilahi ujung beku King Yue pasti akan terhalang, dan bahkan mungkin terhalang. Hal ini menciptakan kemacetan yang tidak dapat ditembus seumur hidup. King Yue adalah harapanku untuk masa depan Istana Abadi Awan Beku, dan aku tidak akan pernah membiarkan adanya perbedaan dalam aspek ini. Saya yakin, Anda juga dapat membedakan pentingnya hal ini." Xia King Yue. Petik 2. Hal ini tidak dapat dilakukan sebelum kesempurnaan agung dari seni ilahi ujung beku. Ya,
Maksudnya, itu adalah sepenuhnya mungkin setelah kesempurnaan agung. Yun Ce awalnya khawatir bahwa Frozen Cloud Asgard akan mengharuskan Xia Qingyue untuk mempertahankan Yuan Yin sepanjang hidupnya, tapi peringatan dari Feng Qianhui ini hanyalah pengingat belaka. Dia buru-buru berkata, "Ya, saya akan mematuhi instruksi Istana Uskup Taisang." Petik 2. Baik, Feng Qianhui mengangguk perlahan dengan senyuman di wajahnya, "Saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan. Sejujurnya, meskipun Anda adalah istanaku tuan, murid laki-laki pertama dalam sejarah, tapi saya sangat terhibur dengan bergabungnya Anda. Bagaimanapun, dua jenius muda dari benua angin biru telah berkumpul di Frozen Cloud Asgard saya. Bergabungnya Anda dengan Istana Es tidak akan diumumkan hari ini. Kami akan memberitahu seluruh sekte pada pertemuan sekte besok. Jika tidak ada yang lain, Qingyue, kamu bisa mengajak Yun Ce berkeliling di Istana Es. Kamu bisa membawanya kemanapun kamu bisa pergi. Yuxian, kamu tetap di sini." Petik 2. Ya, Xia Qingyue berdiri, membungkuk pada Feng Qianhui, lalu pergi bersama Yun Ce. Begitu mereka pergi, Gong Yuxian berdiri dan berkata dengan cemas, "Paman, apa keputusanmu hari ini? Apakah ini benar-benar hanya karena kekuatan dan pengaruh Yun Ce saat ini?" Mata Feng Qianhui dalam, dan dia tersenyum sedikit. Kepala dan berkata dengan suara yang mendesah sekaligus berduka, "Xian Yu, apakah kamu masih ingat ramalan 1000 tahun yang ditinggalkan oleh leluhur Bing Yun?" Gong Yuxian terkejut, kemudian matanya bergetar hebat, dan ekspresinya berubah. "Apakah paman mengacu pada bencana 1000 tahun?" Itu benar. Feng Qianhui menutup matanya dan tampak serius. Saat itu, kepala istana Bing Yun dan Tianji Sanren dari kerajaan jahat hitam adalah teman dekat. Pada saat itu, ketika sekte Tianji berada pada puncaknya, ia dapat mengintip ke dalam jalan surgawi dan memahami rahasia surgawi, dan rahasia surgawi yang dapat dilihatnya hampir maha kuasa, tetapi pada akhirnya, ia dihukum oleh hukum surgawi dan dihancurkan, sekte tersebut. Ketika nenek moyang Bing Yun mendirikan Istana Abadi Awan Beku, Tianji Sanren telah mengintip rahasia surgawi dan memberitahu mereka nenek moyang kita, Istana Abadi Awan Beku, akan makmur selama ribuan tahun, dan akan ada bencana besar setelah 1000 tahun. Jika bencana ini dapat diatasi, Frozen Cloud Asgard akan makmur selama 10.000 tahun. Jika tidak dapat diatasi, tidak akan ada lagi nama Frozen Cloud di dunia. Dan waktu di atas, periode 1000 tahun telah tiba. Selama setahun terakhir, saya merasa gelisah, dan saya bahkan mengalami mimpi buruk ketika saya sedang beristirahat. Selain itu, kemunculan tiba-tiba seorang murid yang luar biasa berbakat seperti Qingyue di istana saya telah menyebabkan 1000 tahun kekacauan, keheningan. Seni ilahi ujung beku juga telah muncul lagi. Berbagai anomali tampaknya menandakan datangnya bencana 1000 tahun. Ekspresi Gong Yuxian bergejolak, dan dia perlahan duduk. Itulah mengapa tuannya tidak ragu-ragu untuk melanggar aturan sekte. "Biarkan Yun Ce memasuki Frozen Cloud Asgard milikku. Akankah dia memiliki lebih banyak kekuatan untuk melawan bencana yang mungkin datang?" Feng Qian dengan menyesal, menghela nafas. Dibandingkan dengan kelangsungan sekte, melampaui aturan sekte bukan apa-apa. Sayangnya, aku hanya berharap jika bencana 1000 tahun benar-benar datang. Tuhan bisa memberkatiku. Bing Yun. Bab 382. Ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, murid di sekte Xiao dan klan surga terbakar. Jika Anda memasukkan sekte cabang dan sekte luar, itu bahkan lebih sulit untuk dihitung. Ada ratusan ribu orang di Villa Tianjian. Sebagai perbandingan, Frozen Cloud Asgard yang sama terkenalnya jauh lebih kecil. Jumlah total orang di seluruh Frozen Cloud Asgard hanya sekitar 2000 orang. Tapi aula utama Frozen Cloud Asgard menempati area yang sangat luas, cukup untuk menampung puluhan ribu murid. Puncak es di sekitarnya bergelombang, dan ada banyak es misterius dengan berbagai bentuk. Setiap bagian dari es misterius ini mungkin memiliki sejarah ribuan atau bahkan 10.000 tahun. Bangunan-bangunan di sini hampir semuanya terbuat dari kristal es, dan terdapat berbagai jenis bunga es dan rerumputan dingin yang hampir tidak mungkin dilihat di tempat lain. Semuanya sangat berharga. Yun Ce mengikuti Xia Qingyue kurang dari setengah jam, tetapi tidak bertemu dengan beberapa murid Bing Yun. Semua murid Bing Yun memiliki tempat tinggal dan ruang latihan masing-masing, dan kebanyakan dari mereka memiliki temperamen yang dingin. Bahkan di antara sekte, mereka jarang muncul. Di sini agak terlalu sepi, bukan?
tidakkah kamu merasa bosan setelah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun? Yun Ce melihat sekeliling dan mau tidak mau bertanya. Pemandangan di sini sangat murni sehingga hampir tidak nyata, dan berada di dalamnya seperti berjalan ke negeri dongeng. Memang menyenangkan untuk menikmati pemandangan sesekali, tapi jika Yun Ce dibiarkan tinggal di tempat yang begitu dingin dan sepi, itu akan menjadi hal yang baik, mungkin tidak akan butuh waktu lama untuk melumpuhkannya. Xia Qingyue berkata dengan lembut, latihan Bing Yun Jue dan Bing Xin Jue di sekte saya menekankan ketenangan, dan tempat ini sangat cocok untuk berlatih. Lingkungan seperti ini cocok untuk saya, dan juga sama dengan kehidupan saya sebelum memasuki Frozen Cloud Asgard. Tidak banyak perbedaan. Sebelum memasuki Frozen Cloud Asgard, Xia Tiwei juga sudah lama tinggal di kamar kerja dan jarang keluar rumah. Bahkan Yun Ce, yang telah bertunangan dengannya sejak kecil, tidak bisa bertemu dengannya selama lebih dari 10 tahun. Setiap orang di Istana Es mempunyai ruang tamu dan ruang pelatihan masing-masing. Ketika ketua istana mengumumkan bahwa kamu bergabung dengan sekte kami besok, dia akan mengatur ruang tamu dan ruang pelatihan untukmu. Xia Qingyue mengalihkan pandangannya sedikit. Yun Ce meliriknya, jika kamu membutuhkannya. Ya, tentu saja aku membutuhkannya. Yun Ce segera berkata, harga rumah sangat mahal sekarang, hanya orang bodoh yang tidak ingin rumah diberikan secara gratis. Ngomong-ngomong, istri Qingyue, ruang tamumu di mana ruang latihannya? Kita sudah menikah selama bertahun-tahun, bahkan jika kamu tidak tidur denganku, aku bahkan tidak tahu di mana kamu tidur. Kepalanya menyamping dan melihat area yang memantulkan cahaya berwarna dari glasir berwarna. Karang kristal es, ruang pelatihanku cukup istimewa. Setelah aku akhirnya memahami teknik ilahi ujung beku, kepala istana mengizinkanku berlatih di tempat rahasia awan beku, tempat teknik ilahi ujung beku tercetak. Teknik ilahi ujung beku. Yun Ce mengangkat alisnya, sedikit bergerak. Dalam sebulan terakhir, dia telah mengingat lebih dari sekali adegan perlawanan Xia Tiwei, dua raja dari sekte Phoenix Ilahi, membekukan api mereka dan menghalangi pergerakan mereka pada hari pernikahannya dengan Chang Yue. Kedua raja yang dilepaskan oleh dua raja nyala api adalah api Phoenix yang dibakar oleh garis keturunan Phoenix. Dia sebenarnya dibekukan oleh Xia Qingyue, yang berada di level yang sama. Ini sepenuhnya berarti bahwa kekuatan dan level seni ilahi ujung beku sebenarnya lebih tinggi dari, setidaknya tidak lebih rendah dari api Phoenix. Tentu saja, api Phoenix ini sama sekali bukan api Phoenix murni yang dikeluarkan oleh monster mitos Phoenix, melainkan api misterius yang dinyalakan oleh orang-orang yang mewarisi sedikit garis keturunan Phoenix dan memiliki sedikit atribut Phoenix. Tetapi bahkan jika itu hanya api Phoenix yang sangat tidak murni, itu pasti tidak sebanding dengan api misterius biasa. Jika tidak, sekte Phoenix Ilahi tidak akan menjadi sekte terbesar di 7 kerajaan surgawi dan misterius. Bawa aku ke tempat rahasia yang kamu sebutkan di Bingyun. Tiba-tiba aku ingin bertemu denganmu. Oh tidak, seni ilahi ujung beku sekte kami. Feng Qianhui telah memberitahunya bahwa selama tempat itu ada dimanapun Xia Qingyue bisa pergi. Dia bisa pergi. Xia Tiwei tidak menolak dan berkata langsung, kalau begitu, ikutlah denganku. Tanah rahasia Frozen Cloud yang disebutkan Xia Tiwei berada di bawah sisi timur Frozen Cloud Asgard. Yun Ce mengikuti Xia Tiwei menuruni tangga kristal es. Sudah lama hilang, mata sedingin es Xia Qingyue bagaikan air, anggun dan tenang, tatapannya tak tergoyahkan. Yun Ce menghabiskan kurang dari separuh waktunya melihat tata ruang dan pemandangan di sekitarnya, dan lebih dari separuh waktunya menatap wajah dan sosok Xia Qingyue. Setelah melihatnya untuk pertama kali ketika dia bertemu Xia Qingyue, ketika Xia Qingyue belum berusia 10 tahun, dia merasa kecantikannya kabur dan tidak nyata. Sekarang, melihat Xia Qingyue begitu dekat, dia masih merasakannya cara yang sama. Sudah sewajarnya adalah impian seorang pria untuk menikahi wanita yang begitu cantik sehingga dia tidak nyata dan juga wanita tercantik di Blue Wind. Tapi dia jelas istrinya. Mereka sudah menikah selama 3 tahun, tapi mereka belum pernah menikah. Sebagai pria normal, sangat mustahil untuk mengatakan bahwa Yun Ce tidak memiliki kebencian dan pemikiran yang seharusnya dilakukan pria normal punya. Ahem, Yun Ce tiba-tiba berbicara, dan berkata dengan serius, Qingyue, istriku, ketua istana tertinggi berkata bahwa kita tidak bisa menjadi suami istri sebelum kamu menyempurnakan seni ilahi ujung beku. Baiklah, apa yang kamu lakukan? Lakukan tentang masalah ini. Lihat, petik 2, petik 2.
Xia Qingyue berjalan di depan Yun Ce dengan langkah ringan, tanpa reaksi apapun, seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Bagaimana kalau aku mengubah pertanyaannya? Yun Ce melihat dari atas ke bawah, memperhatikan dengan seksama lekuk tubuh Xia Qingyue yang sempurna dan anggun seperti peri di istana bulan, dan mau tidak mau menelan ludah, kamu. Kapan aku bisa berlatih Frozen and Divine Art dengan sempurna? Xia Qingyue masih tidak menunjukkan reaksi, tapi jika Yun Ce berjalan di depannya, dia akan melihat payudaranya yang menjulang tinggi naik dan turun dengan deras di bawah saljunya pakaian tertutup. Karena kata-kata Yun Ce, terus terang saja, adalah, kapan kamu akan tidur denganku? Qingyue, tolong jangan berpikir bahwa ini hanya masalah sepele. Ini adalah masalah yang sangat serius antara suami dan istri. Yun Ce berkata dengan wajah serius, untuk menjadi pasangan sejati. Ini bukan hanya tentang itu, adalah penyatuan nama dan emosi, serta perpaduan tubuh dan jiwa. Dan perpaduan fisik adalah untuk suami dan istri. Kita sudah sampai. 4 kata seperti air yang jatuh di atas kristal es menyampaikan maksud Yun Ce. Kata-kata, untuk menyela, langkah kaki Xia Qingyue berhenti di depan gerbang kristal es yang memancarkan kabut putih hutan. Xia Qingyue mengulurkan telapak tangannya dan menekannya pada pintu kristal es. Cahaya biru berkedip sedikit di telapak tangannya. Setelah mendengar sedikit suara, pintu kristal es, yang awalnya tertutup terbuka tanpa suara. Udara dingin yang menggigit mengalir ke wajahnya dan muncul di depan matanya, sebuah aula yang luar biasa besar. Namun aula ini tidak terbuat dari es sebagai dinding dan es sebagai batu bata, melainkan dilapisi dengan batu berwarna biru tua. Udara dingin yang datang ke arahku samar-samar membawa aroma yang familiar, aroma seorang gadis milik Xia Qingyue. Tampaknya Xia Qingyue menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat ini. Aula ini disebut kuil ujung beku. Itu adalah tempat di mana leluhur Bingyun biasa bercocok tanam. Di sana juga tempat leluhur Bingyun akhirnya meninggal dunia. Xia Qingyue berjalan perlahan ke dalamnya dan berkata dengan suara lembut. Seperti karena kata-kata berantakan Yun Ce sebelumnya benar-benar di luar kesadarannya. Yun Ce memiringkan mulutnya, mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mencubit ke arah pantat Xia Qingyue di bawah kerudung yang tertutup salju. Baru kemudian dia merasa sedikit lebih santai, dan mengikuti Xia Qingyue masuk. Aula utama besar dan kosong. Lantai, dinding, dan bagian atas semuanya terbuat dari batu biru seragam. Batu biru ini berwarna dalam dan agak jernih. Sedikit reflektif, seperti batu giok gelap. Tapi selain itu, seluruh aula itu kosong, bahkan tidak ada tempat duduk atau kaki dian. Apakah kamu biasanya berlatih di tempat ini? Sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Yun Ce melihat sekeliling dan berkata. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sisi paling kanan aula utama. Dengan mata tertuju, dia bertanya, apa itu? Di paling kanan terdapat tonjolan berbentuk cincin dengan lebar sekitar 1 kaki dan tinggi setengah kaki. Warnanya tidak berbeda dengan aula utama. Bahkan mudah untuk diabaikan pada pandangan pertama. Dari posisi Yun Ce, tonjolan itu tampak seperti ada ukiran pola khusus di atasnya. Itu adalah formasi pelarian mendalam yang ditinggalkan oleh nenek moyang Bingyun. Xia Qingyue sedikit memalingkan matanya yang indah dan berkata, ketika sekte tersebut menghadapi peristiwa yang tidak terduga dan berada di ambang keputusasaan, rahasia Bingyun dapat digunakan untuk membangunkan ini, formasi mendalam. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam formasi mendalam. Kekuatan yang dapat membelah ruang. Setelah formasi ini diaktifkan, ia dapat memindahkan satu orang ke tempat yang tidak dapat diprediksi. Namun, ia hanya dapat memindahkan satu orang menjauh. Dan setelah formasi ini adalah diaktifkan, dibutuhkan waktu 100 tahun untuk menyerap ruang yang cukup lagi. Dengan kata lain, setelah formasi ini digunakan, ia harus menunggu 100 tahun sebelum dapat digunakan kembali. Namun, sejak keberadaan Frozen Cloud Asgard, formasi pelarian ini belum pernah digunakan. Petik 2. Oh, Yun Ce setelah melihat formasi mendalam yang aneh itu beberapa kali lagi, aku tidak menyangka bahwa akan ada formasi pelarian yang mendalam di Frozen Cloud Asgard yang dapat menembus ruang angkasa dan memungkinkan orang melarikan diri ribuan mil dalam situasi putus asa. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa formula rahasia seni ilahi ujung beku tercetak di sini, tapi jelas tidak ada apa-apa di sini, kata Yun Ce sambil mengubah pandangannya. Xia Qingyue tidak berbicara, dia mengangkat tangannya, dan telapak tangannya yang putih seperti batu giok secara bersamaan bersinar dengan cahaya biru muda yang dingin. Tiba-tiba,
deretan tulisan tangan biru pucat tiba-tiba muncul di dinding batu biru halus di depannya. Di ujung kanan tulisan tangan, 4 karakter biru besar tampak seperti terbuat dari kristal dingin, memancarkan cahaya dingin yang menakjubkan. Frozen and Divine Art. Xia Qingyue meletakkan lengannya, dan ketika cahaya biru di tangannya menghilang, semua tulisan di dinding menghilang. Dia berkata dengan suara lembut, jika cahaya seni rahasia Bingyun menyinari dinding, jejak seni ilahi ujung beku akan terungkap. Jika bukan karena murid Bingyun saya, bahkan jika dia datang ke sini, dia akan melakukannya tidak bisa mendapatkan rahasia misterius dari Frozen and Divine Art. Itu dia, Yun Ce tiba-tiba menyadari. Selain itu, batu biru di aula ini disebut Tian Pan Jade. Dikatakan sebagai batu suci yang telah dipelihara oleh kekuatan dewa sejati di zaman kuno. Sangat keras, dapat dipotong tanpa meninggalkan sedikit pun tanda, tidak dapat dipecahkan oleh es, dan tidak dapat dicairkan oleh api. Bahkan jika itu adalah seorang raja, bahkan kekuatan puncak-puncak Suan tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, jika Anda berlatih di sini, Anda dapat melakukan apa saja tanpa khawatir akan menghancurkan sesuatu secara tidak sengaja. Puncak Raja Suan tidak dapat dihancurkan. Yun Ce menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah di dekat kakinya. Batu itu tampak sulit dipercaya, tetapi sekilas, semua batu biru yang terlihat tidak dapat ditemukan, rusak, apalagi ada celah, goresan kecil pun tidak terlihat. Mungkinkah batu ini sekeras yang dikatakan Xia Qingyue? Tanpa berpikir atau menyapa Xia Qingyue, Yun Ce meraih sesar naga dan menghancurkannya. Kapan? Itu jelas mengenai batu giok, tapi Yun Ce dengan jelas merasakan bahwa sesar naga menghantam pelat baja yang sangat keras. Dengan suara yang keras, sesar naga yang beratnya lebih dari 20.000 kg langsung terpental, dan pergelangan tangan Yun Ce sedikit terguncang olehnya. Sok mati rasa, tapi melihat tempat di mana Dragon Vault bertabrakan, itu sebenarnya masih utuh, bahkan tidak ada bekas luka kecil yang bisa dibedakan dengan mata telanjang. Yun Ce tertegun sejenak, kekuatan lengannya tak tertandingi, dan Long Vault bahkan lebih kuat dari pedang berat Wang Xuan. Biasanya tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihentikan. Belum lagi batu apapun, bahkan bukit pun bisa dihancurkan dengan satu pedang. Tapi sekarang, secara tak terduga gagal meninggalkan jejak sedikit pun di batu. Sudut mulut Yun Ce bergerak-gerak, dan raungan naga yang cemas datang dari istana naga. Pedang berat Wang Xuan yang agung tidak dapat meninggalkan bekas di batu. Bahkan jika Yun Ce bersedia melakukannya, kesadarannya akan tetap ada, tidak bersedia melakukannya. Aku tidak percaya. Yun Ce merasakan gelombang udara di dadanya dan tidak bisa lagi menahannya. Dia memegang sesar naga dengan kedua tangannya, mengaktifkan Burning Heart meraung, dan menghancurkannya langsung ke bawah dengan 90% dari kekuatannya. Minum, sial, ruang bergetar, namun tanah tidak bergetar sama sekali. Saat sesar naga bertabrakan dengan giok Tianpan, suara yang menusuk hampir merobek gendang telinga Yun Ce, dan kekuatan serangan balik yang besar juga datang luar biasa, membuat Yun Ce mengangkat tangannya dan mundur beberapa langkah, darahnya mendidih di sekujur tubuhnya, dan bahkan Long Vault hampir terlepas dan terbang menjauh. Dan, di mana sesar naga bertabrakan dengan tanah, masih belum ada satu goresan pun. Yun Ce benar-benar tercengang kali ini. Apa-apaan, sebenarnya ada batu yang sangat keras di dunia ini. Bersambung.